wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, karena sampai hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat yang tiada tara berupa nikmat kesehatan lahir dan batin. Dan semoga semua yang ada di sini selalu diberikan kelancaran rezeki, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai pendidik untuk melakukan pembiasaan baik demi meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk kita saling berbagi dan saling sharing dalam kegiatan aksi nyata saya, yaitu pada program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Baiklah, Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke konsep-konsep materi pada modul 1.4 ini, di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab menurut pengetahuan awal Bapak Ibu Guru. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju semuanya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju lagi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, berarti dari ketiga pertanyaan pemantik semuanya menjawab setuju, dan ketiga soal ini menjawab setuju juga. Baiklah, kita akan memaparkan konsep-konsep inti dari materi ini. Di sini ada 7 konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi dalam disiplin ini kita tentunya memerlukan kerjasama dan saling percaya antara guru dan peserta didik untuk membangun komitmen bersama. Yang kedua, teori motivasi. Murid akan melakukan suatu tindakan karena memiliki motivasi. Setiap kita mendengar kata motivasi, pertama kali yang terbenak di pikiran kita adalah motivasi itu sumbernya dari mana? Apakah motivasi kita itu pengaruhnya dari luar, atau kita bermotivasi karena dari dalam diri sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut? Motivasi yang berpengaruh dari luar
itu dinamakan motivasi ekstrinsik. Biasanya bertujuan untuk menghindari hukuman atau untuk memperoleh penghargaan. Jadi, ketika Bapak Ibu sedang menghukum siswa yang telah melakukan pelanggaran peraturan yang ada di sekolah, itu sebenarnya secara tidak langsung telah menekan psikologis siswa tersebut, dan kemungkinan siswa tersebut itu akan merasakan trauma. Dia sebenarnya bermotivasi karena ingin menghindari hukuman tersebut. Misalkan siswa itu datang tepat waktu, dia rajin setiap harinya, tapi motivasinya bukan intrinsik, dia ekstrinsik karena ingin menghindari hukuman dari gurunya, atau juga ingin memperoleh penghargaan dari gurunya. Penghargaan itu bisa berupa materi atau respon, ya bisa juga aplaus gitu. Kemudian motivasi intrinsik itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini para siswa itu tidak melihat baik ada hukuman maupun ada pemberian penghargaan. Dia mempunyai motivasi dari nalurinya sendiri. Dia tahu bahwa peraturan ini harus dilakukan, dan biasanya murid itu akan motivasinya berjangka lama gitu, tidak semata-mata karena hukuman atau penghargaan. Kemudian selanjutnya hukuman dan penghargaan. Baik hukuman maupun penghargaan ini adalah merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman akan menyakitkan bagi murid dalam jangka panjang, waktu yang lama. Begitu pula penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan memberi dampak buruk terhadap murid. Jadi, ketika siswa motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan, dia itu tidak akan dalam jangka waktu yang lama. Dia semangat, dia bermotivasi semata-mata ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, kemungkinan siswa itu kembali kepada karakternya, gitu. Atau siswa itu dia semangat karena ingin menghindari hukuman. Suatu saat hukuman tidak berlaku, kemungkinan siswa itu akan kembali lagi ke karakternya. Tuh. Jadi intinya hukuman ini akan memberi dampak buruk terhadap murid. Kemudian konsep inti selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang paling primer yang harus diperlukan oleh manusia karena meliputi sandang, pangan, dan papan. Begitu juga seorang murid, dia berbuat sesuatu itu dia memiliki tujuan tertentu. Entah itu perbuatannya positif atau negatif, pasti murid itu mempunyai tujuan tertentu. Contohnya, murid merampas makanan temannya. Nah, pasti mempunyai tujuan walaupun tindakannya negatif. Apa kira-kira tujuannya? Kira-kira apa, Pak, Bu? Meminta jatah makan. Karena mungkin si murid itu belum makan atau kepingin makanan itu, tapi temannya tidak mengasihkan. Akhirnya tanpa disadari dia melakukan upaya yang negatif, yaitu meminta secara memaksa. Itu karena dia itu untuk
bertahan hidup ingin makan ya makanan tersebut. Kemudian yang kedua, perasaan diterima, kasih sayang. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan perasaan diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh sekelompok warga masyarakat, diterima oleh teman-temannya di dalam lingkungan sekolah, atau yang mencakup kecil di lingkungan kelas, itu ingin diterima. Dia berbuat apa saja biar dia merasa diterima oleh teman-temannya dan dia memerlukan kasih sayang dari temannya, juga dari gurunya. Yang ketiga, kebebasan. Setiap anak mempunyai kebebasan masing-masing. Kalau kita di dalam kelas menerapkan kebebasan, kemungkinan anak itu akan menemukan jati dirinya gitu. Dia maunya seperti apa? Contohnya di sekolah TK. Seorang anak TK itu seringkali dia berlari menuju jalan raya yang dekat dengan sekolahnya. Nah, sehingga membuat gurunya ini merasa bingung dan khawatir, terus mengejarnya setiap hari seperti itu. Ada lagi anak yang lain lari-lari seperti itu. Kalau kita tanyakan kepada anak, kenapa sih tujuannya dia terus berlari? Anak itu kadang-kala bilang, "Bu, saya bosan menggambar terus, Bu. Saya ingin berlari." Gitu. Jadi dengan secara tidak langsung anak ini ingin memiliki kebebasan terhadap dirinya. Juga dalam kelas tinggi, ya, kebebasan dalam menentukan pengumpulan tugas-tugas itu. Kita menyuruh anak-anak mengumpulkan tugas, kita tanyakan kesanggupannya ini kapan? 1 hari kah atau 2 hari? Yang penting semuanya tepat waktu, sesuai komitmen. Karena anak-anak juga memerlukan kebebasan sesuai komitmen bersama. Nanti setelah ini apa sih komitmen, apa keyakinan kelas akan dibahas. Kesenangan juga sama. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia berhak atas kesenangannya. Tidak boleh diatur-atur dan tidak boleh disuruh. Gitu ya, sesuai dengan komitmen juga. Penguasaan juga di dalam kelas harus menguasai semua karakter-karakter siswa. Kita contoh lagi, kembali lagi ke awal, seorang anak TK kadang-kala responnya ini berbeda-beda. Yang pertama ada responnya karena dia merasa bosan berlari-lari, karena dia senang. Jawabannya, saya senang berlari-lari karena ibu mengejar saya, gitu. Berarti anak ini selain senang, dia juga ingin merasa kasih sayang dari gurunya. Gitu. Ada lagi, saya suka berlari-lari. Berarti anak ini penguasaannya itu berlari, tidak diam di kelas. Itu kebutuhan dasar manusia. Terus materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota kelas. Nah, jadi untuk membentuk pembiasan-pembiasan baik di sekolah, langkah awal kita melakukan keyakinan kelas dulu, ya. Keyakinan kelas ini semacam peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sekarang ini IKM, implementasi kurikulum merdeka, bahasanya keyakinan kelas. Sama juga seperti peraturan yang ada di kelas. Kita buat keyakinan kelas untuk membuat komitmen bersama. Gitu. Seperti dilakukan di kelas 6, saya sudah membuat keyakinan kelas. Ada beberapa keyakinan kelas.
yang disepakati oleh siswa. Yang pertama, datang harus tepat waktu. Ya. Yang kedua, itu memakai seragam sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Terus yang ketiga, itu bergotong royong, saling membantu. Seperti itu keyakinan kelas. Harus diyakini oleh semua warga kelas. Nah, selain diyakini juga harus disepakati. Dan apa konsekuensinya kalau ada yang melanggar peraturan kelas? Ya, itu. Kemudian dari keyakinan kelas ini membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang akan menumbuhkan kedisiplinan siswa sehingga dapat mewujudkan budaya positif. Banyak keyakinan kelas yang kita pelajari, ya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, piket gitu, harus membersihkan kelas, datangnya lebih pagi gitu. Dibuat keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini ada penghukum. Ya, sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum, kalau ada anak yang melanggar peraturan kelas, tipe guru yang memiliki kontrol penghukum, dia nadanya tinggi, suaranya tinggi nadanya, matanya melotot, dan jari-jarinya biasanya menunjuk-nunjuk menghardik. Ya, misalkan ada siswa yang melanggar, tidak tepat waktu. Ya, contohnya, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu, seperti itu. Dengan adanya juga kita sudah salah, nggak boleh penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru ini menggunakan keheningan yang membuat siswa ini seakan merasa bersalah. Selalu disalahkan siswa dan tidak nyaman juga. Nadanya bisa memelas, halus, sedih. Biasanya dengan bahasa, kalau ada anak yang melanggar peraturan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu sudah salah, semakin merasa dipersalahkan. Kemudian posisi kontrol guru selanjutnya, yang ketiga, yaitu sebagai teman. Di sini membuat hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Nah, misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi teman ini memang suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Tapi ada sisi negatifnya. Kenapa? Karena dia hanya bersandarkan pada guru tersebut. Coba kalau gurunya tidak ada, ganti lagi. Nah, mungkin dia akan merasa kembali lagi gitu, seperti merasa dihukum karena beda guru, beda karakter lagi gitu. Selanjutnya, pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar. Nah, ini konsekuensi sesuai dengan peraturan. Ya, jadi datar aja nadanya. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Seperti itu pemantau. Kemudian yang terakhir, ada posisi manajer. Manajer ini mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa permasalahannya sendiri dengan mempertanggungjawabkan perilakunya.
nadanya, suaranya tulus. Apa yang kita yakini? Jadi ini kembali ke keyakinan kelas yang sudah sepakati ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu. Jadi Pak Bu, dari kelima posisi kontrol guru, kira-kira mana yang memberikan respon positif terhadap siswa? Apakah posisi sebagai penghukum, posisi sebagai rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira mana Bu? Pak? Tergantung siswa ya. Yang biasa dengan siswa. Ya, mangga Pak Udin memberikan komentar tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ini kalau menurut saya ini yang paling baik ini nomor 5 yaitu manajer. Karena di sini memberikan penguatan kepada siswa, diantaranya dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya itu dalam kita mengontrol siswa itu kita menerapkan dengan cara persuasif. Dengan cara persuasif sehingga siswa tidak merasa terhukum, juga tidak merasa seolah-olah dia itu menganggap kita sebagai teman seperti tadi. Saya rasa itu pendapat dari saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain memiliki pandangan yang lain, maka kembali ke Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Udin yang telah menjawab. Ternyata menurut Pak Udin posisi manajer yang paling baik yang harus kita lakukan saat kita menangani anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. Semuanya sepakat posisi manajer atau ada pendapat yang lain? Mangga Pak Bu. Sepakat ya? Posisi manajer. Pak Wahyu? Sepakat. Ya, karena memberikan ini argumen. Ya, sedikit. Silakan. Memberikan sedikit argumen kembali kepada kondisi kelasnya masing-masing ya Bu ya, dan melihat karakter dan perilaku anak sesuai apa yang dilihat oleh gurunya masing-masing. Boleh kita memberikan suatu hukuman apabila memang anak tersebut atau bisa dibilang melampaui batas gitu, tapi ada caranya dan metode yang baik gitu. Boleh memberi hukumannya dengan cara-cara yang positif. Misalkan memberi hukuman dengan cara hafalan apa, terus kemudian yang memberikan siswa itu menjadi terbiasa dengan hukuman-hukuman yang bernilai pembelajaran gitu. Misalkan belajar matematika suruh menghitung atau perkalian ini sesuai dengan kembali tentang berkaitan dengan pembelajaran apa gitu. Misalkan agama suruh menghafal atau menulis surat-surat, ya mengkondisikan lah gitu. Boleh kita memberi hukuman kalau menurut saya pribadi. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih. ya. Jadi menurut Pak Wahyu kita boleh memberikan hukuman. Berarti memberikan hukuman ini adalah alternatif lain. Ya, setelah kita berupaya berbagai cara menangani siswa tersebut dan respon siswa tersebut itu tetap saja seperti itu dan akhirnya kita memberi hukuman gitu. Nah, inilah tantangan kita sebagai guru ya. Kita harus bisa lebih memahami karakter
dan solusi yang terbaik. Jika kita tidak bisa menangani murid tersebut karena saking bandelnya gitu, ya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk mencarikan solusinya gitu. Jangan sampai kita langsung menghardik memberi hukuman tersebut gitu. Terima kasih yang sudah memberikan argumennya. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini ada video berdurasi sekitar 4 menit tentang 5 posisi kontrol guru. Biar Bapak Ibu lebih jelas. Ya, seperti itulah video pendek dari 5 posisi kontrol guru. Nah, di situ jelas, sangat jelas sekali bahwa posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Tapi untuk kita menuju ke posisi manajer sungguh sangat sulit, sehingga kita perlu belajar dan terus belajar lagi. Dan supaya murid juga dapat memperbaiki kesalahannya secara intrinsik. Nah, ini jelas posisi manajer ini adalah motivasi intrinsik. Selain posisi manajer, ada lagi yang berkaitan dengan motivasi intrinsik. Kira-kira apa selain posisi manajer? Apakah posisi penghukum, merasa bersalah, teman, dan pemantau? Merasa bersalah. Yang lain? Kalau boleh ada tambahan, posisi bertukar peran. Jadi bertukar peran itu artinya kalau umpamanya kamu diperlakukan seperti ini terus, nah terlambat terus, teman kamu janjian dananya terlambat, bagaimana perasaan kamu? Jadi artinya ngaji rasa lah kalau kata kita orang sini mah. Itu sangat bagus juga bertukar peran. Ya, bertukar peran ya. Bisa jadi karena ini yang diterapkan ada 5 posisi kontrol, mungkin bertukar peran masuk ke posisi manajer, bisa sesuai dengan apa yang kita utarakan atau diberikan pertanyaan kepada siswa kita. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, sebenarnya ada lagi yang termasuk motivasi intrinsik dari kelima posisi manajer ini, yaitu bisa jadi teman atau pemantau. Pemantau juga bisa siswanya ini motivasi intrinsik dari diri siswa sendiri, tapi ada kelemahannya karena pemantau ini diukirkan apa dengan konsekuensinya gitu, dimunculkan. Jadi memang pertanyaannya datar, halus, lembut, tapi ujung-ujungnya ada konsekuensinya. Itu ya, bertolak belakang dengan posisi manajer. Jadi ya mudah-mudahan kita sambil belajar mengambil posisi guru kita sebagai posisi manajer. Kemudian selanjutnya ini adalah proses dialog antara seorang siswa dan guru dalam melakukan perbaikan atas kesalahan siswa yang telah dilakukannya. Nah, sehingga siswa ini mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk mengetahui kesalahan siswa dan siswa ini mengakui salah apa yang telah dilakukannya. Misalkan dengan memberi pertanyaan, menurut kamu apakah perbuatanmu salah atau bukan? Ya, memang semuanya pasti mempunyai rasa salah, termasuk ibu juga mempunyai rasa kesalahan. Sama seperti kamu mempunyai rasa salah, itu menstabilkan identitas supaya siswa ini mengakui kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
siswa ini harus mengetahui juga bahwa perbuatannya ini memang benar-benar salah dengan divalidasi tindakannya. Misalkan kamu mungkin mempunyai tujuan atas kesalahan kamu yang perbuat. Nah, contoh ya, biar lebih realnya. Misalkan anak itu ketika mengembalikan barang yang dipinjam gitu dengan cara melempar, dia melempar, kan seharusnya nggak boleh. Nah, dipanggil anak itu, kemudian ditanyakan, kamu tadi melempar tipek, apa tujuan kamu melempar tipek? Saya mengembalikan. Kamu tahu kalau cara melempar itu tidak baik gitu. Tahu Bu gitu. Oh, pasti kamu suka ya bermain lempar-lemparan gitu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah seperti itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, terus kamu itu apakah sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, tahu. Apa keyakinan yang kamu diyakini atas kesalahan kamu yang telah berbuat? Tidak berbuat baik kepada teman Bu, gitu misalkan, ini contoh ya. Nah, terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah diperkuat sampai siswa itu mengerti dan mau mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Intinya siswa ini dapat merefleksi sendiri. Tuh, segitiga restitusi. Nah, diharapkan siswa menjadi kuat secara pribadi, membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Jadi dalam posisi manajer ditambah dengan cara-cara segitiga restitusi ini. Nah, di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ini skenario ya Bu. Skenario dalam melakukan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Kira-kira seperti ini skenario-nya dari saya sendiri. Baik,
Dari pemaparan ini barangkali ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan tentang budaya positif. Mangga Pak Bu Haji. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini mengerti semua. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk melakukan restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Dengan penerapan pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah kita, ini diharapkan dapat mewujudkan sekaligus meningkatkan penerapan budaya positif di sekolah kita. Sekian ya Bu, terima kasih. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Khairuddin, Kepala UPTD SDN 4 Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Pertama kali mengucapkan rasa bangga kepada guru kami, yaitu Ani Hendriati SPD selaku guru kelas 6 yang merupakan serta dari calon guru penggerak program Kemendikbudristek yang pada tanggal 10 Januari hari Selasa 10 Januari tahun 2023 telah melakukan diseminasi dengan tema penerapan budaya positif dengan peserta seluruh guru-guru UPTD SDN 4 Eretan Kulon, dan juga saya selaku kepala sekolah ikut memantau jalannya kegiatan diseminasi tersebut. Selanjutnya saya merasa bangga, merasa mendapatkan ilmu baru, juga rekan-rekan pun mengatakan demikian, bahwa ternyata dalam penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh guru kami Ani Hendriati tersebut, itu merupakan budaya yang memang semestinya perlu untuk selalu dilestarikan. Dan dalam penampilan Bu Ani Hendriati tersebut, saya menilai sangat baik dengan media yang cukup representatif, dan aksi nyata Ibu Ani tersebut dalam penyampaiannya mudah diterima, lugas dalam berbicara, dan terjadi interaksi di antara teman-teman untuk saling berbagi, terutama menyangkut tema tentang penerapan budaya positif. Terus yang kedua, dari kegiatan tersebut tentunya sangat berdampak baik, terutama bagi lingkungan sekolah kami yang sebagian besar siswanya adalah nelayan. Dengan adanya budaya positif dari rekan-rekan guru yang sudah mendapatkan masukan atau mendapatkan sharing dari Ibu Ani tersebut, menjadikan siswa kami lebih disiplin, lebih tertib dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Terus yang kedua, dampak ke rekan-rekan dengan adanya diseminasi tersebut,
rekan-rekan yang lain juga bisa menerapkan apa yang sudah Ibu Ani sampaikan, sehingga masing-masing kelas menjadi kondusif, perilaku siswa menjadi lebih baik, menjadi disiplin, hormat kepada guru, dan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan tentunya dengan riang gembira. Terus yang ketiga adalah, yang keempat adalah dampak ke siswa. Dampak ke siswa dari kegiatan diseminasi dengan tema penerapan budaya positif tersebut, tentunya diharapkan siswa mampu bersemangat, senang untuk berangkat ke sekolah, semangat untuk datang ke sekolah, dan bisa atau mau menerima pelajaran dengan mudah. Siswa menerima pelajaran dengan mudah tanpa ada rasa takut akan hukuman, tanpa ada rasa segan untuk bertanya kepada gurunya masing-masing, dan ini tentunya berdampak baik bagi siswa-siswi di sekolah kami. Demikian testimoni dari saya selaku Kepala KTD SDN 4 Eretan Gulon, Kecamatan Kanahaur, Kabupaten Indramayu. Mohon maaf atas segala kurangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada CGV, Ibu Ani Hendriati, SPD, dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah mendukung kegiatan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin, guru kelas 3 di UPTD SDN 4 Eretan Kulon, yang merupakan teman sejawat dari Ibu Ani Hendriati. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ani sangat bagus untuk diterapkan di lingkungan sekolah kami, untuk membentuk motivasi intrinsik pada diri siswa, sehingga pembentukan budaya positif di sekolah akan tercapai, serta menerapkan segitiga restitusi dengan peran kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan murid di lingkungan kelas atau sekolah.